Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093 semester 1 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dirmawan SEMM. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas UTS saya tentang seberapa pentingnya mempelajari aspek hukum dalam bisnis. Sebelum kita memahami, kemudian dapat menyimpulkan pentingnya aspek hukum dalam bisnis itu sendiri, akan saya bahas tentang 1. Pengertian hukum bisnis, 2. Fungsi dan tujuan aspek hukum, 3. Dua aspek pokok dalam bisnis, 4. Sumber hukum dalam bisnis, 5. Aspek hukum dalam bisnis, 6. 3 contoh aspek hukum dan fungsinya, 7. Kesimpulan. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian hukum dalam bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif atau tujuan adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Hukum bisnis juga bisa diartikan sebagai hukum dagang atau hukum perusahaan, tetapi ini pengertian dalam skala yang sangat sempit. Yang kedua, fungsi dan tujuan aspek hukum. Sedangkan fungsi dan tujuan hukum bisnis sendiri adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis. Aspek pokok dari asas hukum bisnis itu ada dua, yaitu 1. Aspek kontrak atau perjanjian. Ini yang menjadi sumber hukum paling utama, di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang kedua, aspek kebebasan. Membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Yang keempat, sumber hukum dalam bisnis. Sumber hukum disebut juga dengan hukum formal, yang mana dalam hukum bisnis terdiri dari perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat sarjana atau doktrin. Untuk tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum tersebut sangat bergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukum yang dianut di suatu negara tertentu. Contohnya, apabila ada pengaturan di dalam perjanjian, maka ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan isi perjanjian tidak berlaku. Yang kelima, aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum yaitu terdiri dari beberapa aspek, di antaranya 1. Aspek yuridis, yang kedua aspek politis, ketiga aspek historis, yang keempat aspek agama, yang kelima aspek ekonomis, yang keenam aspek sosiologis, yang ketujuh aspek kultural atau kebiasaan, yang kedelapan aspek filosofis. Nah, sehingga hukum bisnis sendiri dibentuk juga berdasarkan dari aspek-aspek yang tersebut di atas. Kita contoh aspek hukum dan fungsinya. 1. Aspek hukum bisnis secara yuridis. Tujuan dari kajian tentang aspek hukum secara yuridis diantaranya
memastikan landasan hukum mengenai suatu lembaga atau badan dalam pendiriannya. Yang kedua, aspek hukum bisnis secara ekonomis. Tujuan dari kajian tentang aspek hukum secara ekonomis ini diantaranya menghindari dampak kerugian akibat dari suatu perjanjian yang dilakukan suatu badan. Yang ketiga, aspek hukum bisnis secara politis. Tujuan dari kajian tentang aspek hukum secara politis diantaranya memastikan aturan badan akan sesuai perundangan walaupun berganti-ganti pemimpin daerah dan lembaga pemerintah. Dari semua uraian di atas, kita simpulkan bahwa sekarang kita jadi mengetahui bahwa untuk memahami secara mendalam terkait hukum bisnis, kita harus memahami tentang aspek hukum bisnis dalam bisnis terlebih dahulu. Karena itu adalah unsur dari pembahasan hukum bisnis secara umum. Nah, dapat disimpulkan begini ya, kita bisnis boleh, tetapi paham hukum itu harus, guys. Oke, terima kasih. Semoga semua penjelasan dan uraian saya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.